Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi tatma'innu qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah maka nafi qalbi misqala dzarratin min kibr. Yang saya muliakan beliau Dr. Haji Mas Iman Asari, juga beliau Haji Asaduddin Mudakir Mahmud, dan kiai yang tidak bisa saya sebutkan. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia karena kebiasaan pakai bahasa Indonesia. Waktu setengah jam. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju Majelis Taklim yang amat barokah ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam untuk beliau Nabiuna Muhammad wa ursila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, untuk pribadi saya, Majelis Taklim Jamaah yang rawat. Setiap orang kepingin generasinya hebat. Setiap keluarga kepingin anak-anak dan bahkan anak didiknya menjadi anak yang hebat, soleh-solehah. Tidak ada orang yang kepingin anaknya menjadi anak yang dablek, nakal, bin geblek. Tidak ada. Ketika saya dulu di pondok pesantren sebelum nikah, suwan ke kiai saya ini terinspirasi kepada beliau-beliau kiai yang alim-alim. Di Mojokerto sangat banyak kiai yang hebat-hebat yang alim-alim. Dan tentu bapak-bapak dan ibu-ibu kepingin menjadi orang yang anaknya hebat dan berhasil. Tidak ada yang namanya orang tua kepingin generasinya hancur. Termasuk panjenengan ternyata datang ke Masjid Jami Agung. Di dalam beberapa kitab diterangkan orang yang kepingin berhasil, buah yang bermanfaat, buah yang bisa dimanfaatkan dan berguna, itu ada riyadhah. Saya yakin beliau Haji Asaduddin Mudakir orang tuanya riyadhah. Haji Mas Rehan Asari orang tuanya riyadhah. Dan kiai-kiai di Mojokerto yang anaknya hebat-hebat itu riyadhah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ceritanya panjang tapi saya ringkas padat karena setengah jam 30 menit, nanti diingatkan. Kalau diceritakan panjang. Allah memanggil malaikat. Ini sudah fase tahap kedua sebenarnya. Ya malaikat Jibril kambi, kata Jibril. Yang tadi bukan kambi. Yes, understand. Saya ingin menciptakan makhluk yang mulia, makhluk yang melebihi daripada engkau malaikat dan kawan-kawanmu yang jumlahnya jutaan. Mau menciptakan siapa ya? Adam. Adam itu siapa? Adam yang terbuat dari tanah. Maka ini hari ambil tanah beberapa genggam setiap tempat. Walhasil diambil tanah itu di bumi ini, termasuk mungkin dari Mojokerto, kita nggak tahu. Mungkin dari Mojokerto ada. Tanah-tanah ini dibentuklah oleh Allah dengan prosesnya yang begitu panjang, terbentuk
manusia yang tinggi kurang lebih 45 meter. Tingginya Adam 45 meter, fisiknya bagus, bentuknya bagus, melebihi dengan makhluk lain. Kalau kita kaji, hidung kita bentuknya beda dengan hidungnya kambing, mata kita beda dengan matanya burung, bahkan dari fish ke bawah. Tapi makhluknya Allah yang namanya Adam ini belum hidup, masih berbentuk makhluk. Berikutnya Jibril dipanggil Jibril, hidupkan makhluknya Allah Adam ini yang saya muliakan, yang saya istimewakan daripada makhluk lain yang teristimewa Adam. Jibril kemudian datang mengambil ruh dan beserta Nur Muhammad. Begitu diambil Jibril, Allah ini mengucapkan, Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalli ala Muhammad. Ternyata jutaan malaikat beserta Allah membaca sholawat kepada Nur Muhammad yang dimasukkan ke jasadnya Adam alaihissalam. Ini Rasul kita, ini junjungan kita yang amat dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri memberi penghormatan, bukan hormat, memberi penghormatan. Maka asal usulnya serakalan. Majengan kalau asal berdiri itu asal usulnya cerita diambil tarikh dari kitab ini. Maka orang Nahdien, orang NU ketika serakalan berdiri membaca salat itu asal usulnya. Baru tahu itu asal usulnya. Masa baru tahu? Itu ngajinya 5 tahun pun. Jutaan malaikat berdiri seraya membaca sholawat. Nur Muhammad dimasukkan ke otak kanan kirinya. Nabi Adam alaihissalam membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Malaikat menunggu, kok lama Adam bacanya? Sedangkan malaikat yang dibaca hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bacaannya berlengkap. Ditunggu malaikat Jibril dan kroni-kroninya dan kawan-kawannya. Lama-lama malaikat ini termenung, terlalu lama ini. Malaikat Jibril datang dan ada apa? Engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sekian lama 70.000 tahun. Otaknya Nabi Adam menjawab, malaikat Jibril, saya ini riado untuk otak saya, untuk anak turun saya, untuk istri saya. Bahasa Jawanya riado ya, pokoknya bahasa Indonesia Jawa gak paham. Riado, saya riado untuk istri, anak turun saya. Jika kita tidak riado, otak saya beda dengan otak malaikat. Jika tidak riado, otak saya beda dengan hewan. Otaknya manusia itu didesain oleh Allah sangat amat luar biasa, full desain. Paling hebat Nabi Adam dan anak turun. Kalau malaikat berproduk didesain ya malaikat Jibril, lain dengan malaikat Israel. Israel didesain oleh Allah untuk menjabat nyawa, tidak pernah salah dengan malaikat mengatakan. Kalau Israel jabutnya ya hanya nyawa. Kalau sampai salah itu bahaya, bisa mati banget ini satu masjid. Sedangkan makhluk namanya Adam itu luar biasa, desainnya luar biasa. Tapi ketika manusia diberikan dan kenikmatan, otaknya semakin cerdas, berarti tanggung jawab semakin banyak, nikmat semakin banyak, tanggung jawab semakin banyak. Semakin orang cerdas otaknya, profesor, dokter, PhD, syekh,
ilmunya luar biasa, semakin otaknya hebat, pertanggungjawaban semakin berat, gampang tergelincir dosanya semakin berat. Mobil 5000 cc semakin bagus, terjangan angin bisa dihembuskan di air tol, semakin insiden kecelakaan mobil itu semakin hancur. Maka saya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, semakin cerdas panjenengan, ibadah peluang mencari pahala juga semakin mudah, tapi hancurnya orang semakin cerdas semakin mudah. Orang korupsi itu kira-kira orang bodoh apa orang cerdas? Orang cerdas, semakin satu tanda tangan 1 miliar. Orang bodoh jualan pentol, korupsi paling 10.000. Betul nggak? Semakin otaknya hebat, peluang ibadah semakin banyak, peluang pahala semakin banyak, peluang neraka juga semakin banyak. Berikutnya, yang hidup baru otaknya. Telinganya belum hidup, Jibril dipanggil ke sini, itu telinga belum hidup. Jibril ambil lagi Nur Muhammad, dimasukkan ke telinga. Telinganya Nabi Adam itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kurang lebih 70.000 tahun. Ditanya sama Jibril, kenapa Zu mengucapkan tasbih sebanyak tahun sedemikian, ini ada apa? Riyadhah, telinga saya beda dengan telinganya malaikat, telinga saya beda dengan telinganya kambing. Coba ibu-ibu kalau nggak percaya, di samping saya ada kambing yang siap disembelih kurban, berjinggot lagi, sudah poin lagi. Di depan saya ada HP juga, yang sini Quran, yang sini dangdut. Kira-kira kalau yang sampai matikan yang Quran apa yang dangdut? Terus terang aja, wah dangdut enak ini dibersih lagu baru, sini Quran. Ini Qurannya dimatikan tipnya atau apanya, dangdutnya dikeraskan. Tapi kalau kambing nggak tahu itu dangdut sama itu hebatnya makhluknya Allah Adam alaihissalam dengan turunannya. Maka peluang mendapatkan pahala banyak, peluang mendapatkan dosa juga banyak. Alhamdulillah, la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna nabila sadir. Panjenengan ini telinga-telinganya ditakdirkan oleh Allah dapatkan Quran. Amin. Amin ya rabbal. Bisa menghadiri majelis taklim malam Kamis, dan ini tidak sembarangan. Mungkin di rumah sana berdancaria mendengarkan lagu-lagu yang penuh dengan kemaksiatan, panjenengan telinganya diberi oleh Allah karena mendengarkan pengajian. Amin ya rabbal. Ini nikmat karena telinganya bagi orang tuli nggak tahu. Maka orang tuli diberi kemuliaan oleh Allah. Memang tuli tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Masa orang tuli ditanya, hei telinga kamu mendengarkan maksiat? Saya tuli malaikatnya atau orangnya yang bodoh? Ayo, introspeksi muhasabah. Maka saya panjenengan ini muhasabah, jika Allah memberikan kenikmatan, gunakan kenikmatan itu untuk mencari ibadah, termasuk taklim. Dan ini manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah. Telinga-telinga panjenengan akan mengucapkan di hadapan malaikat ketika di alam barzah, bahkan di masa, bahkan waktu ditimbang mau masuk neraka dan surga. Semoga menjadi amalan yang soleh-soleh. Amin. Berikutnya maka malaikat ini baru melihat, ya Rab, Jibril belum hidup keseluruhan, matanya masih terpejam. Malaikat Jibril mengambil lagi Nur Muhammad. Begitu dimasukkan, Allah mengucapkan lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Matanya Nabi Adam ketip-ketip bahasa Jawa ya ketip-ketip melek gitu, tapi keluar suaranya membaca tasbih dengan ketip-ketipnya matanya Nabi Adam membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Tapi nggak tahu kalau bapak-bapak ini yang sehat-sehat itu ketip-ketipnya terus melihat janda itu dibaca apa ya? Alhamdulillah jada baru mungkin gitu. Bedanya kita dengan Nabi Adam. Riyadhah, ditanya saya riyadhah untuk anak turun saya,
mata saya beda dengan malaikat, mata saya beda dengan hewan. Jika mata saya tidak diatur, bagaimana dapatnya mata? Maka bagaimana mata-mata yang tidak dapat anugerahnya udah cuci mata? Pagi-pagi pergi ke kafe, dari kafe minum kopi sambil rokok, lihat perawan, lihat jalan. Begitu ada naik sepeda motor namanya vario, perawannya tidak pakai pakaian yang bungkut, namanya pakaian kotangan, huruf matematika. Sini model kotangan, bawah kotangan. Kira-kira melihat sepeda motornya apa yang naik sepeda motor? Kalau saya naik sepeda motor saya. Karena pertama melihat rezeki, kedua maksiat. Jadi pertama lihat sambil melorok gini, Allah, 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 alhamdulillah. Ini kenikmatan dari Allah, diberi mata siap bisa membedakan baik dan tidak. Tapi cobaan kita ini luar biasa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah dapatkan gerahan matanya, diberi mata sehat, melihat ulama yang ngaji, orang alim yang ngaji, malaikat menjadi saksi nanti. Hai mata, yes, you gunakan apa matamu? Mendengarkan pengajian telinga saya, otak saya memikirkan tauhid kepada Allah, mata saya melihat kitab. Kalau saya nggak bawa kitab, melihat ulama, melihat dusasat, nonton kiai ganjar. Tapi nek saya nonton ngono-ngono kok. Ini rolah malam minggu lah ya, segera pendek rok cekak lain itu. Saya melihat orang ada enak, saya lihat khotib, saya lihat ulama, ini jadi pahala. Untung Allah memuliakan kita pada malam seperti ini, diberi kesehatan bisa melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid, ikut taklim. Alhamdulillah. Inilah nanti yang menjadi pertolongan. Ringkas, saya putus sebetulnya banyak sampai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai. Loh, ternyata fadilahnya banyak. Di kitab Daqaiqul Akbar halaman 14, saya hafal, buka nanti kalau hafal. Ketika makhluknya Allah pada akhir hayat menuju ke kematian, Israel ini datang. Begitu Israel datang mau berangkat ke namanya Abdullah, adalah saya atau Sasa mau ngambil ruh, baru sekitar 100 km malaikat tiba, lapor kepada Allah, kenapa kembali tidak ngambil ruhnya sebulan tidak waktunya meninggal? Ya Rab, saya ini di stop oleh malaikat. Malaikat siapa? Otaknya memikirkan kemuliaan itu ya Rab, telinganya mendengarkan pengajian taklim karena itu ya Rab, matanya melihat itu ya Rab, ucapannya berpikir bertahmid ya Rab. Saya tidak bisa mengambil roh ini. Kenapa tidak bisa? Di sana ada malaikat Kabata'il, di sana ada malaikat Hubutu'il, di sana ada malaikat, ada 11 malaikat. Satu malaikat membawa 70.000 malaikat. Daripada saya ini berduel dengan malaikat sesama malaikat, malaikat jatuh, saya balik saja. Bagaimana ya Rob? Gampang. Kalau engkau kepingin ngambil rohnya itu dengan baik, caranya izin kepada malaikat, dan saya jangan sakiti orang-orang yang ahli taklim itu. Bagaimana ya Rob? Telapak tangan, tulis asmaku, lalu ambil dari kepala arah otaknya, menyebut takbir tahmid kepada. Kenapa? Ambil seperti jarum di tali pundak, dimasukkan mata. Malaikat balik, di stop sama malaikat yang dulu. Ada apa? Mau panggil Pak? Rohnya siapa? Asadin. Oh, nggak boleh. Saya mau ngambil roh, tapi dengan pelan-pelan. Nggak akan saya mencelakai, nggak akan saya menyiksa. Ambil rohnya. Begitu diambilnya, menyaksikan seraya semua malaikat, bukan jasad kita. Semua malaikat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, matinya husnul khotimah. Dan orang-orang yang ahli taklim itu
dijamin oleh Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kita pada telah kalau kurang mudah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.